padahal kualitasnya enggak. Ini kan pembohongan publik. Sudarlun, salah satu tolak ukur mutu atau kualitas pendidikan setiap provinsi bisa dilihat dari hasil evaluasi ujian tulis berbasis komputer, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau UTBK SBMPTN setiap tahun yang diikuti oleh para lulusan SMA. Biasanya hasil evaluasi ini dirilis oleh lembaga resmi, semisal Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi atau LTMPT. Rektor Universitas Syah Kuala, Profesor Dr. Insinyur Samsul Rizal M.Eng, membeberkan tahun 2021 Aceh bertengger pada ranking 24 untuk siswa dari jalur Saintek atau Sains dan Teknologi dengan rata-rata nilai yang diperoleh dalam ujian sebesar 486,67. Sedangkan untuk siswa yang memilih jalur sosial dan humaniora atau soshum berada di peringkat 26 dengan perolehan nilai rata-rata siswa dalam ujian 472,86. Aceh berada di bawah Bengkulu yang berada di peringkat 18 untuk nilai rata-rata siswa baik Saintek dan Soshum. Aceh juga kalah dari Provinsi Papua Barat yang berhasil menempatkan siswa mereka berada di urutan 22 untuk perolehan nilai rata-rata jalur Saintek. Hasil evaluasi ini menunjukkan kualitas pendidikan rendah. Jika benar, lantas apa penyebabnya? Berikut petikan wawancara khusus jurnalis Serambi Indonesia Suburdani dengan videografer Serambi On TV Hendry dengan Rektor Universitas Syah Kuala, Profesor Dr. Insinyur Samsul Rizal M.Eng. Terima kasih. Jadi pandemi ini sudah dimulai di Indonesia ini kan mulai dari Maret tahun 2020. Saat itu sampai dengan akhir Maret, ya, saya masih ingat itu. Saya pulang ke Indonesia itu sekitar pertengahan Maret dan saya harus isolasi. Karena saat itu kita udah buat peraturan di Universitas Syah Kuala, siapapun yang pulang dari luar negeri itu harus isolasi selama lebih kurang 2 minggu, 14 hari. Karena melihat saat itu belum PCR belum ada di Universitas Syah Kuala dan juga pemeriksaan itu belum dilakukan kecuali di sehingga saya isolasi dan kita diskusi karena COVID sudah mulai. Akhirnya di akhir Maret, di awal April kita putuskan keluar peraturan rektor, yaitu seluruh mahasiswa kita kuliah secara daring. Nah, jadi mungkin saat itu sudah mid test, ya, jadi 8 kali kuliah, jadi pertengahan semester mahasiswa kuliah semuanya secara daring sampai dengan akhir semester. Udah itu di semester genap di 2020, semester ganjil 2020 itu kita evaluasi dan tidak memungkinkan karena saat itu kita lihat setelah puasa terjadi kenaikan, udah itu hari raya haji, sehingga putuskan lagi bahwasanya kita harus kuliah secara daring dan berakhir di bulan Januari, Desember Januari berakhir, dan di Februari kita melakukan evaluasi. Kita lihat sebenarnya kecenderungan di Aceh saat itu sudah mulai menurun, tidak banyak lagi kasus-kasus positif, dan terutama di Banda Aceh juga itu tidak ada kasus positif. Ya, di rumah sakit juga kita monitor, itu dosen-dosen kita monitor. Akhirnya kita putuskan untuk kuliah tatap muka di Februari. Ya, jadi Februari kita kuliah tatap muka, udah berjalan. Tetapi di akhir Februari, yang saat itu sudah tidak ada COVID, saya terkena COVID. Dan seluruh keluarga kena COVID di akhir Februari. Ya, saya bilang, ini ada komitmen kami, yaitu akan melakukan, kalau kita buka, saya laporkan ke Pak Dirjen, kami akan buka kuliah secara luring, khusus kepada angkatan 2020, dan 2021 2020 dan 2019. Tapi setiap minggu, setiap hari kami akan evaluasi, melakukan tes antigen di masing-masing program studi dan juga di fakultas-fakultas. Dan terus kita monitor di April itu terjadi kenaikan di beberapa tempat, kedokteran, ekonomi, ada di hukum, FKH, di teknik juga ada, kita dapatkan positif.
Akhirnya kita putuskan kembali karena kenaikan sudah mulai. Di 26 April kita lakukan lagi kuliah secara luring seluruhnya sampai hari ini. Karena dengan pandemi COVID-19 ini, maka proses belajar mengajar itu akan sangat berdampak, terutama pada jurusan-jurusan yang memerlukan praktikum. Jadi tidak mungkin melakukan praktikum di tengah pandemi COVID-19, walaupun terbatas. Tadi kita lakukan itu, saat kita buka itu di akhir semester untuk menyelesaikan tugas akhir. Nah, itu kita perketat. Ada 1-2 orang boleh masuk ke lab. Nah, tetapi kalau praktikum secara massal, artinya di kedokteran ada praktikum dasar yang harus dilakukan oleh semua mahasiswa. Ini sampai hari ini itu tidak berjalan baik. Kalau itu tidak didapatkan, maka ada sebagian ilmu yang tidak didapatkan oleh para mahasiswa. Jadi itu akan sangat berpengaruh, terutama mahasiswa eksakta tadi saya katakan, praktikum lab mesin, sivil, praktikum dasar untuk mengetahui fenomena dari sebuah material misalkan, atau praktikum yang dilakukan di kedokteran untuk badan, faal dan lain sebagainya, sehingga itu akan sangat berpengaruh kepada ilmu yang didapatkan oleh mahasiswa. Tapi itu harus dilakukan, makanya kita akan tunda praktikum dan itu nanti akan dilakukan praktikum. Selama pandemi ini kan USK lebih banyak menerapkan belajar daring, Pak? Ya, secara daring. Nah, secara persentase nasional itu lebih banyak, sekarang kan berarti boleh mahasiswa mana aja nih, Pak? Nah, lebih banyak mahasiswa Aceh atau luar Aceh nih, Pak, yang belajar di USK? Untuk dua letting terakhir, Pak, 2 generasi terakhir. Sebenarnya kalau secara umum, secara kuantitas, secara kuantitas itu memang banyak mahasiswa kita. Tapi secara umum ya, di Universitas Syakola ini mahasiswa dari Aceh ini sekitar 85%. 85%. Tetapi prodi tertentu yang jadi favorit, nah itu lebih banyak mahasiswa luar. Aceh yang yang kuliah di itu yang lulus melalui jalur SBMPTN. Jadi melalui jalur SBMPTN yang secara nasional, katakanlah prodi kedokteran gigi, kedokteran hewan, udah itu IT, informasi, teknologi informasi, itu sudah dilakukan penelitian tahun lalu, itu 55% mahasiswa luar yang kuliah di kita. Jadi yang favorit itu lebih banyak mahasiswa itu yang kuliah di Universitas Syakola. Ini karena Karena kualitas itu. Kuantitas berbeda dengan kualitas. Nah, ini yang harus dipahami. Kadang-kadang ini seorang kepala dinas saja nggak ngerti apa kualitas dan kuantitas. Ini yang harus dipahami oleh masyarakat. Itu sangat jauh berbeda. Jadi memproduksi banyak itu namanya kuantitas. Nah, jadi kualitas adalah bagaimana dari sebuah hasil produksinya. Nah, jadi hasil sebuah prosesnya itu kualitas. Terkait kualitas dan kuantitas pendidikan, Pak, pertanyaan selanjutnya mungkin nyambung juga nih. Benar, Pak, banyak kemarin SMA di Aceh itu yang lulusan SMA tidak mampu bersaing secara nasional, Pak. Iya, itu betul. Jika memang iya, itu apa penyebabnya, Pak? Iya, betul. Kalau kita lihat memang di SBMPTN yang UTBK itu anak-anak Aceh masih berada di ranking 24 untuk Saintek dan ranking 26 di Sosum. Ini tidak pernah naik-naik. Artinya berubahnya misalkan berubah 25 atau 26, tapi tidak pernah berubah udah lebih dari 10 tahun, mungkin udah 15 tahun itu ranking kita tidak pernah naik. Jadi bisa turun bisa pernah turun. Nih, tapi rankingnya 24, 25 itu 26. Itu hasil tes potensi skolastik yang kemarin? Iya, hasil Saintek itu termasuk skolastik. Kalau di 2020 kan hanya tes 1. Ya, tahun ini enggak. Tahun ini lengkap tesnya. Jadi tahun 2020 ini tes sama seperti di tahun 2019, sama seperti 2018, 2017 dulunya ada Saintek itu udah termasuk skolastik di dalamnya. Nah, jadi ada TPA, tes potensi akademik. Nah, itu ada di 2020 ini 2021 ini ada. 2020 yang nggak ada. 2020 hanya satu tes, yaitu
tes skolastik aja, yang TPA aja. Tapi di 2021 ini lengkap. Jadi tesnya ada Sosum dan Saintek, sehingga kita bisa lihat anak-anak Sosum dan anak-anak Saintek yang memilih jurusan Saintek ya itu ranking kita 24, yang Sosum di 26. Tapi kalau kuantitas jumlah anak-anak Aceh yang lulus di perguruan tinggi negeri yang ada di Aceh, itu betul banyak. Dari persentase jumlah yang mengikuti yang mengikuti ujian betul memang. Tapi kualitas yang diterima itu seperti apa? Kualitas. Nah, ini harus kita pahami bersama, karena nilai rata-rata kualitasnya masih jauh kita. Saya seperti yang saya sampaikan itu, misalkan nilai kedokteran itu kan rata-rata 667. Nah, itu yang lulus anak-anak luar. Anak kita yang lulus hanya beberapa SMA. Tidak lebih dari sebelah tangan saya yang lulus SMA-nya. Ya. Salah satu SMA yang lulus yang ini adalah SMA Modal Bangsa. Itu adalah menjadi ranking teratas di Aceh. Tapi di tahun ini saya belum lihat, tahun yang lalu masih berada di ranking 116 secara nasional. Artinya nilai rata-ratanya nggak berbeda, Pak? Beda. Nilai rata-rata yang tertinggi ada di Modal Bangsa. SMA Modal Bangsa di tahun 2021 saya belum lihat. Jadi kita ada 5 SMA yang 1000 ranking nasional. Tidak ada satupun di 100 besar nasional. Nggak ada SMA. Tahun ini belum. Nanti saya akan lihat belum dikasih. Kemarin saya sudah minta berapa anak kita yang lulus. Ya. Kemarin saya sudah minta ke ini. Nanti. Okay. Nah, merujuk ke hasil tes potensi skolastik tadi, Pak. Bisa nggak kita sebut apa nih kualitas dan mutu pendidikan di Aceh sekarang semakin buruk, semakin rendah, atau seperti apa, Pak? Ya tidak berubah. Jadi angka kata-kata bagusnya tidak berubah ya. Jadi tidak lebih baik. Jadi mutu kualitas pendidikan anak-anak di SMA kita tidak lebih baik. Artinya jadi rankingnya 24, karena 3 tahun lalu juga rankingnya 24. Kalau secara general pendidikan sekarang kita ada di ranking berapa, Pak? Pendidikan Aceh? Di urutan beberapa sekarang? Itu yang 24. Tetap 24 dan 26. 24 dan 26 secara nasional. Karena tes ini kan real angkanya. SMA karena. Ya, SMA untuk SMA. Saya nggak tahu di SMP dan SD ya. Tapi yang saya dapat ini berdasarkan hasil tes itu kita berada di ranking 24 dan 26. Apa sih, Pak, sebenarnya penyebab utama sehingga kita masih seperti Bapak bilang belum lebih baik tadi, Pak? Ya karena ini kan kualitas itu tergantung dari orang yang mulai dari yang ngajar. Jadi proses itu akan berproses. Rekrutmen guru seperti apa? Guru itu pernah dilatih enggak? Kalau guru nggak pernah dilatih, nggak diberikan ilmu lagi, mungkin ada ilmu baru sekarang dengan IT, dengan revolusi industri 4.0, ya, dia nggak dapat apa-apa. Kalau yang didapat 20 tahun, 30 tahun yang lalu dia ngajar itu aja, ya udah. Padahal jumlah planet aja udah berubah. Nah, udah itu perubahan-perubahan terhadap pandemi ini, perubahan terhadap digitalisasi ini kan berubah begitu cepat ya, sekarang. Nah, ini pandemi misalkan, ya kan berubah, dunia ini berubah. Ya. Jadi udah itu, ini yang dia tidak tahu oleh para guru, sehingga kalau masyarakat ini tidak tahu terhadap informasi yang betul, sehingga muncullah hoak-hoak. Nah, ini kan akibat dari pengetahuan sebenarnya, karena tidak ingin membaca. Nah, itu kita juga sangat lemah membaca di Aceh ini. Jadi itulah yang membuat guru kualitasnya tidak berubah, ya akhirnya apa yang didapatkan oleh murid dengan guru yang pengetahuan yang terbatas. Yang dia tahu, dia transfer ke murid. Ya misalkan saya punya 100, ditransfer ke murid. Ya muridnya kan dapatnya kurang. Kalau gurunya nggak ada 100, cuman kemampuannya cuma 40, kita kan udah tes guru berdasarkan tes guru, kita ranking kita juga jelek, ranking 30-an. Nah, nilainya juga rata-rata di bawah nasional 40
5 rata-rata guru kita. Nah, kalau seorang guru yang kualitas tidak bagus, bagaimana dia untuk mengajar yang lebih baik? Emang ada guru-guru yang bagus memang, tapi ya ada di kota. Katakanlah di kota Banda Aceh ini, ya betul memang SMA-nya ada 4 SMA yang masuk 1000 besar itu ada di kota Banda Aceh. 1 di Aceh Selatan, ya, itu ada 5. Udah itu yang masuk 2000 besar, ya semua hampir semuanya lagi nanti mayoritasnya di kota Banda Aceh. Ya, ada SMA Fajar Harapan, ya, itu ada SMA Fatih, ya. SMA Lab School, SMA 3, SMA 1, ya, SMA 4 Banda Aceh. Itu hanya SMA itu aja yang muncul di dalam anak-anak yang lulus di prodi-prodi yang favorit. Ada satu-satu nanti lulus dari SMA yang di luar kota Banda Aceh. Jadi artinya apa? Kita bisa lihat di sini berarti mutu gurunya ya tidak bagus. Saya nggak salahkan anak-anak. Ya saya juga tidak salahkan guru kalau mereka tidak pernah mendapatkan pelatihan yang baik mengenai ini yang dites kan sains dan teknologis. Saintek kan sains, artinya yang dites TPA, kemampuan dari anak-anak, tes potensi akademik. Yang kedua ditesnya matematik, tesnya fisika, tesnya biologi, tesnya ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Itu yang dites. Untuk yang PTN, saya nggak tahu di perguruan tinggi yang lain. Jadi kemampuan itulah yang harus dipunyai. Oh, dia bilang Aceh menjadi hebat karena ada slogan Aceh hebat. Ngaji aja nggak bagus, Pak. Oh, kita dari daerah istimewa di bidang agama. Oke, betul. Tetapi apa yang kita dapatkan juga, anak-anak yang kita terima di sini, yang saya katakan tadi 85% anak Aceh, itu yang bisa mengaji, yang bisa mengaji sampai Iqra 6 tidak lebih dari 25%. Masuk ke sini, Pak? Masuk ke Universitas Syaqolah. Kita tes ya di Universitas Syaqolah, setiap mahasiswa baru itu dites ngaji. Setelah dia lulus di sini ambil pelajaran agama, maka akan dites oleh UP3AI itu mengaji. Berapa persen yang bisa mengaji sampai Iqra 6? Artinya bisa mengaji dengan ya tajwidnya juga masih nggak perlu kan. Iqra 6 kan nggak perlu tajwid yang ini. Ya. Nah itu tidak lebih dari 25%, 23, 24 setiap tahun. Ya. Tahun yang lalu kita nggak tes ini, tapi secara online dites. Nah itu ya, artinya apa? Ada yang salah. Jadi ada yang salah dalam sistem ya, mulai dari proses gurunya, ya, rekrutmen gurunya. Udah itu guru tidak pernah diberi pelatihan ya. Bagaimana guru harus mengajar dengan baik ya. Nah kemudian apa ya Pak ini yang harus dievaluasi dan harus dibenahi? Jadi satu, mendudukkan orang yang mengerti tentang pendidikan di tempatnya, sehingga dia bisa membuat master plan yang betul untuk pendidikan Aceh ke depan. Itu kalau itu nggak ada ya semuanya bias. Tapi kan selama ini kita punya dinas pendidikan Pak dengan anggaran yang terbanyak. Ya, dinas pendidikan kita anggarannya lebih banyak dari APBD Bengkulu. Dinas pendidikan Aceh anggarannya lebih banyak dari APBD Provinsi Bengkulu. Kualitas pendidikan Bengkulu lebih baik dari Aceh. Mereka di ranking 18 Bengkulu, kita di ranking 24. Tuh. Ada yang salah, kita itu harus ini. Jadi karena tidak menempatkan orang yang sesuai di bidangnya. Sudah dikatakan oleh Nabi itu. Kan saya katakan. Tunggulah kehancurannya kalau menempatkan orang-orang yang tidak sesuai. Karena tidak bisa membuat, tidak tahu tentang pendidikan. Udah itu guru tidak pernah dilatih. Kalau mau pendidikan Aceh lebih baik, latih guru dulu. Tes guru. Kalau dia apa yang dia nggak tahu, kan dia ada mata pelajaran ABCD. Katakanlah di matematik. Di matematik itu kan ada di kurikulum udah jelas, ya. Mulai dari ada saya nggak tahu di dalamnya, ya. Apakah ada aljabar, ada ini. Guru itu
Mata pelajaran apa yang nggak bisa dia ngajar dengan baik, yang dia tidak ngerti, kita berikan pelatihan itu, bukan secara umum. Sama juga di fisika, mata pelajaran apa di antara kurikulum itu guru itu tidak mengetahui, kita tes dulu sehingga tahu. Berarti guru menjadi Kalau dulu saya mengajar di SMP SMA ada spren, ada trigonometri dan lain sebagainya, kan banyak di matematiknya. Nah, kan tidak semuanya di guru itu mengerti. Kalau itu tidak mengerti, bagaimana dia ajarkan ke murid? Begitu dites oleh murid tidak bisa dijawab karena dia tidak pernah mendapat mata pelajaran itu, dilewatkan. Di fisika juga seperti itu. Nah, sistem inilah yang harus kita perbaiki. Kalau memang dari guru ya Pak? Iya, gurunya. Jadi yang pertama buat dulu master plan dari pendidikan Aceh. Dulu ya saya pernah masih Pak dinas yang lama dibuat master plan Aceh, di mana dia kekurangan untuk memperbaiki belum. Ada rencana strategisnya jangka pendek selama 5 tahun itu apa aja, setiap tahun apa yang harus berapa guru yang harus dilatih misalkan, berapa lab yang harus diperbaiki, ya, bukan ke proyek semuanya, jangan. Nah ini, jadi guru itu adalah ujung tombak untuk memperbaiki pendidikan di Aceh. Nah, siapapun hebat kali orang, menjadi kepala dinas, jadi apa hebat kali, kalau guru nggak baik, pendidikan nggak baik. Ya, ada universitas ini bisa berubah seperti ini bukan karena rektornya hebat, bukan karena rektornya hebat sehingga ini universitas ini bisa melompat dari C ke A, tapi bukan karena semua orang mau bekerja keras, semua orang mengerti apa yang harus dia kerjakan. Pemimpin mengarahkan, memberikan solusi kalau ada masalah, dan mempunyai tujuan yang jelas, mempunyai visi yang jelas. Pemimpin itu harus mempunyai visi yang jelas, dan dari visi itu dia sampaikan ke para stafnya, sehingga stafnya menjalankan visi itu. Oke Pak, pertanyaan terakhir nih Pak. Apa yang dilakukan untuk menggenjot agar mutu pendidikan kembali baik Pak? Satu, kami juga ikut bertanggung jawab karena Universitas Syah ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi di Fakultas Keguruan ya kita ingin memberi pembelajarannya, kurikulumnya kita perbaiki itu setiap 2 tahun sekali, sehingga yang dulunya masih ada akreditasi C, sekarang nggak ada lagi akreditasi C, udah B dan A. Nah itu salah satu untuk meningkatkan mutu dari lulusan. Nah, sekarang kita kejar semuanya, nanti saya sudah minta menjadi A semua di Fakultas Keguruan, kita lengkapi ya, dosennya dari S2 harus S3 ya, udah itu alhamdulillah sekarang kan udah banyak dokter-dokter di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, itu salah satu untuk meningkatkan mutu pendidikan di Aceh. Kita nggak tahu nantinya apakah mereka akan jadi guru di Aceh atau di tempat lain. Kami tidak tahu. Yang penting kami ingin memperbaiki mutu pendidikan secara nasional. Karena ditugaskan ke kami adalah memperbaiki mutu guru yang akan diluruskan. Sehingga ada guru-guru nantinya, ada masuklah profesional guru, PPG. Nah, itu kan PPG 6 bulan, setahun ya. Nah, itu. Sehingga yang lulus di PPG ini sekarang nggak banyak dari universitas di Aceh, mayoritas dari Universitas Syah. Nah, jadi sehingga banyak lagi universitas sekolah tinggi atau universitas itu tidak lolos. Kalau tidak lolos nanti tidak akan bisa menjadi guru profesional, nggak lulus PPG. Ini akhirnya ya semuanya harus meningkatkan guru. Universitas Syah ya bersama-sama dengan universitas lain akan terus memperbaiki itu. Jadi kalau yang lain ya kualitas guru. Jadi pendidikan di Aceh itu akan lebih baik ya kita perbaiki kualitas guru. Jadi nggak ada kata lain. Kualitas guru pendidikan Aceh. Kualitasnya enggak. Jadi kan pembohongan publik. Dari Banda Aceh, Hendry, Serambion TV.